Susu hingga dagingnya bisa dikonsumsi. Kulitnya bisa disulap jadi sarang fashion hingga mebel. Cari tahu lebih banyak tentang rezeki kandang sapi dalam liputan Unyil hari ini. Yuk kita kemon! Si Unyil, yuk kita kemon! Rasa yang lezat dan warna daging yang menggoda bikin daging sapi jadi favorit banyak orang. Bahkan sejak zaman prasejarah loh. Di Indonesia saja, total kebutuhan daging kita tahun lalu mencapai 686.270 ton. Widih. Sedangkan kebutuhan daging sapi bisa sebanyak 2,56 kg per kapita per tahunnya. Untuk memenuhi kebutuhan ini, diperlukan rumah pemotongan hewan terpadu yang didukung dengan alat-alat canggih untuk mempermudah dan mempercepat proses pemotongan. Yuk ikutin Unyil ke rumah pemotongan hewan yang ada di Cakung, Jakarta Timur. Come on! Sebelum dipotong, sapi dikuliti terlebih dahulu. Diawali proses pembukaan kulit awal secara manual pada bagian-bagian lipatan kulit seperti ketiak sapi. Gak lupa diberi juga semprotan angin pada bagian bawah kulit biar kulit bisa dilepas dengan mudah. Yap, selanjutnya kulit bakal langsung ditarik dengan mesin. Dan otomatis terpisah deh dari bagian dagingnya. Wih, cepet kan? Nah, ini dia yang beda. Proses pemotongan kali ini menggunakan gergaji mesin untuk memudahkan. Juga mempercepat proses pemotongan daging sapi yang masih utuh. Gergaji mesin ini bakal membelah tulang punggung sapi utuh sampai menjadi dua bagian terpisah. Oke deh, daging-daging sapi selanjutnya tinggal dibawa ke proses pengemasan. Sesuai dengan aturan daerah yang melarang penggunaan plastik, makanya daging-daging sapi kurban dikemas menggunakan besek bambu seperti ini. Wah, jadi lebih ramah lingkungan kan? Oh iya teman-teman, gak cuma menyediakan jasa pemotongan hewan saja. Rumah pemotongan hewan di sini juga memiliki cold storage atau ruang pendingin yang canggih loh. Terdapat ruang bernama air blast freezer atau ruang pembeku cepat bersuhu minus 40 derajat Celcius yang bisa langsung membekukan daging hasil pemotongan dalam waktu 6-8 jam saja. Jadi daging bisa tetap terjaga kesegaran dan kualitasnya sampai dengan 2 tahun lamanya loh. Keren. Asik Nyeng, dikasih daging banyak bener nih sama Mpo Ipe. Iya bos, rezeki mah emang gak kemana ya. Ya, lama Nyeng kayak gitu sih. Pakai ini aja biar langsung nyala. Gimana Nyeng? Wah. Awas Pak, awas. Ya, aduh, Pak Oga sama Penying gak apa-apa kan? Gak apa-apa Den. Makasih ya Den. Memangnya Pak Oga sama Penying mau manggang ya? Apa mau atraksi sih? Ini mau nyate daging Den. Tapi Pak, itu ada Nyel mau. Nanti Pak Oga bagi deh. ada kucing Pak. Iya bos, dagingnya malah diembat kucing tuh. Apes deh. Nah, buat pecinta daging sapi, sukanya dimasak jadi apa nih? Favorit Unyil sih diolah jadi kornet. Bukan sekedar kornet ya, tapi ada campuran jamurnya juga. Enak untuk lauk makan, bisa juga untuk camilan. Kandungan gizi kornet ini bagus banget untuk tubuh kita loh. Ada protein hewani dari daging sapi dan protein nabati dari jamurnya. Yuk, langsung intip cara membuatnya. Wah, jamurnya sudah datang tuh. Yuk, angkut jamur kancing yang baru saja diantar dari mobil truk. Cuci lebih dulu ya, karena jamur-jamur ini baru saja dipanen. Pasti masih banyak kotorannya. Wih, jamurnya terlihat sehat-sehat ya. Dalam sehari, pabrik ini bisa memproduksi 35.000 kaleng kornet isi jamur kancing ini loh. Wah, banyak juga kan? Oke, setelah itu masukkan ke dalam tempat besar yang berisi air klorin untuk menghilangkan bakteri di jamur. Cucinya dalam air klorin di 3 tempat yang berbeda ya.
Proses selanjutnya adalah rebus selama 5 menit pada suhu 100 derajat Celcius. Derajat Celcius. Lalu masukkan ke mesin giling. Ayo jamur, jangan berebutan ya masuknya. Dan wur, tada, jamurnya jadi bentuk suar-suwir deh. Dan siap dicampurkan ke adonan kornet. Lanjut, setelah proses pengolahan jamurnya, sekarang proses pembuatan kornetnya ya. Giling daging sapi tanpa tulang yang masih mentah. Lalu masukkan jamur yang sudah diolah tadi. Dan campur dengan bumbu-bumbu seperti garam, gula, merica, bubuk pala, tepung, dan protein nabati. Campur semuanya dan masak selama 15-20 menit pada suhu 100 derajat Celcius. Berikutnya adalah proses pengisian kornet ke kaleng. Masukkan kornet dan jamur yang sudah tercampur ke dalam mesin. Isi ke dalam kemasan kaleng 198 gram dan 340 gram. Dan jangan lupa tutup ya. Setelah itu cemplungkan kaleng kornet jamur ke air kaporit pada suhu 60 derajat Celcius. Lalu angkat. Masukkan kornet jamur kalengan ke dalam mesin sterilisasi. Masak dalam 121 derajat Celcius selama 60 menit untuk kemasan 198 gram dan 75 menit untuk kemasan 340 gram. Tujuannya agar kornet jamur kalengan ini steril atau bersih dari bakteri dan kuman-kuman. Jadi aman kan untuk dimakan? Mantap deh! Hore, kornetnya sudah jadi. Kornet isi jamur kancing ini siap dijual ke seluruh Indonesia dan bisa tahan untuk 2 tahun loh. Kornetnya ada 2 jenis. Ada yang bisa dimakan langsung dan ada yang harus diolah dulu. Diolah jadi perkedel seperti ini juga enak loh. Protein hewani dari daging sapi pilihan bagus sekali untuk membantu pertumbuhan tubuh kita. Sementara jamur kancing mengandung antioksidan yang bagus banget untuk menangkal radikal bebas. Atau apa? Yap, betul, polusi. Banyak makan jamur bisa jauh dari penyakit kanker tuh. Wah, mantap deh. Nah, kalau dagingnya habis dipakai buat masak, sisa tulang sapi nggak bakal dibuang begitu saja loh. Tulang-tulang ini masih bisa dimanfaatkan untuk membuat kaldu. Atau disulap jadi jam tangan keren kayak gini. Beuh, mantap! Tulang sapi yang digunakan untuk membuat jam adalah tulang di bagian paha kaki belakang sapi. Karena tulang bagian ini punya bentuk yang lurus dan panjang. Jadi cocok dijadikan sebagai bahan jam tangan. Yuk, bersihkan tulangnya dulu nih. Gosok terus di bawah air mengalir untuk mengangkat sisa daging atau serat yang masih menempel, terutama di bagian ujungnya. Kalau sudah, keringkan dan biarkan sesaat tulangnya, biar baunya benar-benar hilang. Lanjut, kita ke proses pemotongan. Gergaji bagian ujung tulang. Ambil bagian yang panjang dan lurusnya saja. Kalau sudah, tinggal kita potong berbentuk persegi panjang yang lebih kecil. Jangan lupa juga dikikir di bagian pinggirnya supaya halus dan tidak tajam. Oke, sip deh. Tulang-tulang ini lanjut direbus. Tambahkan bubuk kapur juga ya. Gunanya sebagai pengikat kotoran, lemak, dan bau amis yang masih tersisa di tulangnya. Proses selanjutnya, kita potong lagi tulangnya. Kali ini dipotong mengikuti pola yang sudah dibuat. Dibentuk jadi rantai jam gitu deh. Lanjut ke proses pengeboran ujung mata rantai jamnya. Proses ini sih benar-benar butuh ketelitian ya. Kalau sudah beres, rantai jam tangannya tinggal kita rangkai deh. Terus lanjut disambung sama bodi jamnya. Bodi jam tangannya juga dibuat dari tulang sapi loh. Keren ya. Kalau sudah, mesin jam tangan, plat angka,
udah, sama jarum jamnya. Tinggal di packing deh. Ini belum kelar loh ya. Jam tangannya masih harus dipoles dulu nih, biar jamnya lebih mengkilap dan garis serat tulangnya makin kelihatan. Tuh kan, jadi keren banget. Gak heran deh kalau harganya bisa sampai jutaan rupiah. Siapa sangka ya kalau jam keren ini terbuat dari tulang sapi yang tadinya cuma jadi limbah. Mantap deh pokoknya. Yuk kita kemon. Selain dinikmati segar, susu sapi juga bisa diolah macam-macam. Seperti yogurt, sumber probiotik yang paling terkenal. Yogurt ada banyak macamnya. Kalau yang ini merupakan jenis yogurt padat dengan tekstur kenyal. Keistimewaan yogurt ini ada pada potongan dan pura buah asli di dalamnya. Jadi rasanya segar dan bergizi. Nah, untuk membuat yogurt, susu segar akan melewati proses pasteurisasi. Di mesin ini susu dipanaskan pada suhu 90 derajat Celcius selama 5 menit. Susu wajib melalui proses ini untuk membunuh organisme merugikan seperti bakteri dan kuman-kuman nakal. Selain dimasak, susu juga melewati proses fermentasi. Dalam tangki, susu diberi campuran bakteri khusus dan didiamkan selama 7 jam. Sebetulnya sih banyak jenis bakteri baik yang bisa dikategorikan sebagai probiotik. Untuk membuat yogurt yang biasa digunakan adalah bakteri seperti Lactobacillus. Proses fermentasi inilah yang membuat yogurt memiliki kandungan probiotik. Setelah itu baru deh turunkan suhu hingga 21 derajat Celcius dengan memindahkannya pada tangki buffer. Tujuannya untuk menghentikan proses fermentasi. Jadi rasa yogurtnya tidak semakin asam. Disinilah yogurt disimpan sebelum akhirnya masuk ke proses pengemasan. Ada 4 rasa yogurt, rasa asli, stroberi, blueberry, dan mangga. Kali ini kita buat varian rasa mangga nih. Segar. Yogurt dan bubur buah mangga akan tercampur dalam satu pipa yang akhirnya menyatu dalam proses filling atau pengisian. Sekarang kita lihat nih proses pengisian yogurt ke dalam mangkuk 125 gram. Karena dilakukan dengan mesin, satu kali produksi bisa sampai 30 ribuan mangkuk loh. Banyak banget kan? Manfaat yogurt banyak sekali untuk tubuh loh. Karena kaya vitamin dan protein, konsumsi makanan ini bisa membantu melancarkan pencernaan. Aduh, mana sih toiletnya? Udah gak tahan nih. Salah makan apa sih? Ini mules gak kenal tempat lagi ah. Nah, tuh dia sih toilet. Lega dah kalau udah nemu toilet. Waduh, ini toilet pakai reot segala lagi. Tolong. Aduh. Unyil masih punya nih olahan dari susu sapi. Sama-sama yogurt sih, tapi bentuknya beda. Yang ini dikemas dalam bentuk permen. Mantap! Permen ini sih terinspirasi dari kudapan khas Minangkabau bernama Dadi, yaitu yogurt tradisional yang terbuat dari susu kerbau. Tapi karena di Pulau Jawa susah untuk mendapatkan susu kerbau, makanya permen susu hasil kreasi mahasiswa IPB ini diganti dengan susu sapi saja. Sebelum dibuat menjadi permen, susu sapi ini harus dipanaskan dulu untuk membunuh bakteri. Susu dipanaskan hingga mencapai suhu 80 derajat Celcius saja, jadi nggak sampai mendidih. Oke deh, susu yang sudah dipanaskan kita masukkan ke dalam batang bambu. Sama seperti pembuatan dadi khas Minangkabau yang menggunakan bambu untuk proses fermentasi. Kita simpan susunya selama 2 hari ya. Disinilah letak perbedaan yogurt dan dadi. Yogurt dibuat dengan cara memasukkan bakteri baik di tengah-tengah proses. Sementara bakteri pada dadi tumbuh secara alami dari proses fermentasi. Nah, selama proses fermentasi ini juga, susu yang tadinya cair ini berubah menjadi kental. Susu yang sudah disimpan 2 hari, kayak gini jadinya. Wah, mirip kayak puding ya. Kalau di Tanah Minang, dadi seperti ini bisa langsung dimakan.
Karena kita mau bikin permen, masih ada proses berikutnya nih. Untuk membuat permen dari dadi, kita campur dadi dan bahan-bahan lain ke dalam mixer. Pada suhu ruangan, dadi bisa tahan selama 3 hingga 5 hari saja. Diolah menjadi permen kenyal menjadi salah satu cara untuk memperlambat kerusakan dadi. Kunci dari pembuatan permen dadi bertekstur kenyal adalah penggunaan gelatin. Gelatin yang digunakan terbuat dari sapi kok, jadi tetap halal. Manfaat gelatin bagi tubuh juga banyak banget loh. Salah satunya karena gelatin kaya akan asam aminoglisin yang bagus untuk meningkatkan daya ingat dan gangguan kesehatan mental. Permen kenyal ini punya banyak rasa, mulai dari rasa coklat, stroberi, mangga, dan green tea. Wah, varian rasanya memang favoritnya teman-teman Unyil nih. Permen kenyal ini sudah dijual melalui media sosial. Selain menjaga kesehatan, permen kenyal ini juga menjadi cara memperkenalkan makanan tradisional kepada anak-anak. Oh iya, walaupun permen ini sehat, tapi tetap saja ya, konsumsinya nggak lebih dari 2 permen dalam 1 hari. Bakteri baik yang terdapat di dadi yaitu asam laktat atau Lactobacillus casei yang mampu menurunkan kadar kolesterol, meningkatkan daya tahan tubuh, serta memberikan nutrisi yang cukup pada pertumbuhan anak-anak. Gak cuma daging dan susunya loh, limbah dari kandang sapi juga bisa menjadi rejeki buat kita-kita. Kayak teman-teman Unyil di Kampung Wisata Tempe Sanan, Kota Malang. Berkolaborasi dengan limbah cair dan padat yang dihasilkan dari produksi tempe, kotoran sapi bisa diolah jadi biogas yang menghasilkan api biru untuk memasak dan menerangi Kampung Sanan. Keren! Teman-teman, agar kotoran sapi lebih mudah diolah jadi biogas, di Kampung Sanan, limbah produksi tempe berupa kulit ari dan sisa air perebusan kedelai dijadikan pakan sapi. Pemberian pakan ini akan membuat kotoran sapi berbentuk lebih encer, sehingga lebih mudah untuk diolah menjadi biogas. Di sini kotoran sapi akan langsung diolah di dalam tempat penampungan bernama digester. Dalam digester, kotoran sapi bakal ditampung di bagian bawah. Seiring waktu, timbul reaksi fermentasi atau aktivitas anaerobik di dalam digester. Dalam waktu 3 hari, gas perlahan muncul dan kemudian ditampung pada bagian atas digester yang berbentuk kubah. Kandungan utamanya berupa gas metana dan karbon dioksida. Gas inilah yang bisa dialirkan dan langsung menjadi sumber bahan bakar. Teman-teman lihat kan kalau api yang dihasilkan berwarna biru? Ini artinya gas yang dihasilkan sangat murni dan pembakaran terjadi dengan sempurna. Udah gitu, bau dari kotoran sapi sudah tidak tercium kok. Kalau untuk memasak, api biru memang menjadi idola karena panas apinya lebih stabil dan efisien. Jadi, bikin masakan jadi lebih cepat matang. Buat menyalakan lampu petromak juga bisa kok. Jaga-jaga jadi lampu cadangan kalau listriknya mati. Kedepannya, biogas bakal dimanfaatkan untuk bahan bakar yang berkaitan dengan produksi tempe. Mulai dari pemasakan sampai penggorengan keripik tempe loh. Wah, keren ya. Siapa sangka kalau ternyata rejeki berupa energi terbarukan ini berasal dari kandang sapi. Mantap! Kalau bikin ginian doang sih, Oga juga bisa. Nah, bisa nyala deh tuh lampunya. Wih, Pak Oga, canggih juga nih. Itu lampunya nyala pakai biogas ya, Pak? Iya dong, Den. Pak Oga lagi eksperimen buat biogas. Kalau gitu bisa pakai listrik gratis tuh, Pak. Ya kan ya? Loh kok mati sih, Pak, lampunya? Iya. Kok mati sih? Hidup. Woi, hidup lampunya. Aduh bos, maaf. Enyeng tadi salah nyolok kabel. Hah? Waduh, ternyata ada penyeng yang nyolok kabel listriknya, Mel. Ya, kirain beneran dari biogas nih, Pak. Yuk, kita kemon. Wah, Unyil jadi ngefans nih sama sapi.
Keren banget. Karena semua yang ada pada sapi bisa memberikan manfaat baik buat sekelilingnya. Mantap. Besok nonton si Unyil lagi ya. Hanya di Trans 7. Aktif, cerdas, dan menghibur. See you.